Ada momen tertentu saat kita merasa ada seseorang yang sikapnya sedikit berbeda ketika berada di sekitar kita. Entah tatapan matanya terasa lebih lama, gesturnya agak kikuk, atau senyumnya muncul lebih sering dibandingkan biasanya. Tapi di sisi lain, kadang kita bingung. Apakah semua itu benar-benar tanda kalau dia tertarik atau cuma sekedar ramah? Rasa penasaran itu wajar, karena bahasa tubuh seringkali mengungkapkan hal yang tidak diucapkan. Ada banyak hal yang mungkin luput dari perhatian, padahal isyarat halus itu bisa jadi sinyal yang kuat. Yang menarik, tubuh manusia hampir tidak bisa berbohong ketika ada rasa ketertarikan. Jadi, kalau kita bisa membaca pola kecil yang sering muncul tanpa disadari, kita bisa lebih paham apakah seseorang benar-benar punya rasa atau hanya kebetulan saja. Bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal yang terjadi secara alami, tanpa harus dipikirkan. Saat seseorang tertarik pada orang lain, tubuh mereka sering menunjukkan tanda-tanda yang sulit dikendalikan. Misalnya, ketika seseorang merasa nyaman dengan kehadiran kita, pupil matanya bisa sedikit membesar tanpa ia sadari. Itu adalah reaksi biologis ketika otak merasa tertarik atau terstimulasi positif. Bukan sesuatu yang bisa diatur dengan sengaja, karena itu sifatnya refleks. Hal sederhana lain adalah kontak mata. Seseorang yang tertarik cenderung memberikan perhatian lebih dengan tatapan. Mereka mungkin tidak terus menatap intens, karena terlalu lama menatap bisa terasa canggung. Tapi biasanya ada pola. Tatapannya sering kembali lagi ke arah kita, meskipun ia mencoba untuk mengalihkan pandangan. Ada semacam tarikan yang membuat matanya ingin memastikan keberadaan kita. Bedanya dengan tatapan ramah biasa, orang yang tertarik cenderung memberi sedikit senyum, bahkan senyum tipis sekalipun, seolah mata dan bibir bekerja sama untuk mengirimkan pesan tersembunyi. Selain mata, postur tubuh juga berbicara banyak. Ketika seseorang duduk atau berdiri menghadap ke arah kita dengan tubuh agak condong, itu biasanya pertanda ia ingin lebih dekat. Tubuhnya seperti ingin mengatakan, "Aku tertarik dengan apa yang kamu katakan. Aku ingin terhubung." Sebaliknya, jika tubuh sering mengarah ke arah lain atau lebih sering bersandar menjauh, kemungkinan besar rasa tertariknya tidak ada. Gerakan kecil seperti arah telapak kaki juga bisa jadi petunjuk, karena kaki seringkali menghadap ke arah orang atau hal yang paling menarik perhatian saat itu. Gerakan tangan pun sering jadi indikator. Saat orang gugup karena ketertarikan, mereka bisa memainkan benda kecil di tangannya, mengutak-atik rambut, atau sekedar mengusap bagian tubuh tertentu. Itu bukan tanda ketidaknyamanan, tapi justru tanda ada energi berlebih yang harus disalurkan. Bahasa tubuh seperti itu biasanya muncul ketika ia ingin terlihat tenang, tapi hatinya sebenarnya berdebar. Kalau diperhatikan, terkadang juga ada momen dia meniru gerakan kita tanpa sadar. Ini disebut mirroring, dan biasanya muncul saat seseorang merasa koneksi yang kuat. Misalnya kita merapikan rambut, beberapa detik kemudian dia juga melakukan hal serupa tanpa alasan jelas. Itu tanda bawah sadar bahwa ia sedang sinkron dengan kita. Sentuhan ringan pun punya arti tersendiri. Orang yang tertarik kadang mencari alasan untuk melakukan kontak fisik kecil, entah itu menepuk bahu, menyentuh lengan saat tertawa, atau sekedar meraih sesuatu di dekat kita dengan jarak yang lebih dekat dari biasanya. Sentuhan ini bukan sesuatu yang agresif, tapi lebih halus, seolah ia ingin membangun kedekatan tanpa terlihat memaksa. Yang menarik, orang biasanya tidak melakukan itu ke semua orang, hanya pada sosok yang membuatnya nyaman dan istimewa. Selain gerakan fisik, tanda lain muncul dari ekspresi wajah. Senyum yang tulus biasanya tidak hanya melibatkan bibir, tapi juga mata. Ada kerutan kecil di sekitar mata yang membuat senyum terlihat lebih hangat. Kalau senyum hanya di bibir tanpa keterlibatan mata, biasanya itu lebih ke senyum sopan atau basa-basi. Jadi, memperhatikan ekspresi wajah bisa jadi cara ampuh membaca ketertarikan. Apalagi kalau senyumnya sering muncul spontan, seperti tidak bisa menahan rasa bahagia saat melihat kita. Nada suara juga sering ikut berubah.
Ketika berbicara dengan orang yang menarik perhatiannya, seseorang cenderung berbicara dengan intonasi yang lebih lembut atau lebih hidup dibandingkan biasanya. Kadang ada jeda singkat sebelum menjawab karena otaknya sibuk mencari kata yang tepat agar tidak terdengar salah. Bahkan, cara tertawa pun berbeda. Tawa akan muncul lebih sering, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu lucu, karena tubuh mencoba menunjukkan rasa suka melalui reaksi positif. Ada juga tanda berupa perhatian kecil yang terlihat sepele, tapi sebenarnya besar maknanya. Misalnya, dia memperhatikan detail kecil tentang kita, seperti gaya rambut hari itu, cara berpakaian, atau hal-hal kecil yang kita ceritakan sebelumnya. Itu karena ketika seseorang tertarik, otak mereka lebih fokus menyimpan informasi tentang orang tersebut. Bahasa tubuhnya mungkin ditunjukkan lewat kepala yang sedikit miring saat mendengarkan, ekspresi serius ketika menyimak, atau sering mengangguk sebagai tanda ikut terlibat dalam percakapan. Hal unik lainnya adalah ketika seseorang tertarik, ia berusaha memperlihatkan sisi terbaiknya. Bahasa tubuhnya bisa berubah duduk lebih tegap, menata pakaian, atau memperbaiki posisi rambut. Ini adalah bentuk impresi yang muncul tanpa perintah sadar, seolah tubuh ingin memastikan dirinya terlihat menarik di depan kita. Bukan berarti ia berubah jadi orang lain, tapi lebih ke bentuk usaha bawah sadar untuk memberikan kesan positif. Yang sering kali menarik adalah bagaimana orang tertarik cenderung sedikit berbeda dengan orang lain di sekitar kita. Misalnya dalam sebuah kelompok, dia bisa saja lebih sering mengarahkan perhatiannya pada kita dibandingkan orang lain. Mungkin terlihat dari cara ia tertawa lebih keras ketika kita yang berbicara, atau memberikan respon lebih cepat saat kita mengajukan pendapat. Hal-hal seperti itu menjadi tanda perbedaan perlakuan yang cukup jelas ketika dibandingkan dengan sikapnya pada orang lain. Namun penting juga untuk diingat bahwa tidak semua bahasa tubuh harus diartikan sebagai tanda ketertarikan. Ada orang yang memang secara alami ramah, mudah tersenyum, atau senang melakukan kontak fisik ringan. Karena itu, membaca bahasa tubuh sebaiknya dilakukan dengan melihat pola, bukan hanya dari satu tanda saja. Jika banyak sinyal muncul secara konsisten, barulah bisa lebih yakin bahwa ada ketertarikan yang lebih daripada sekedar basa-basi. Membaca bahasa tubuh memang tidak selalu akurat 100%, karena tiap orang punya karakter yang berbeda. Tapi dengan memahami pola umum, kita bisa lebih peka terhadap sinyal yang sebenarnya cukup jelas jika diperhatikan baik-baik. Tubuh berbicara dengan cara yang kadang lebih jujur daripada kata-kata. Dan kalau kita jeli, kita bisa menemukan makna dari hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Bahasa tubuh memang punya cara unik dalam menyampaikan pesan yang sering tidak terucap. Dari tatapan mata yang berulang, postur tubuh yang condong, sampai senyum yang tidak bisa disembunyikan, semua itu adalah kode alami yang lahir dari rasa ketertarikan. Tidak selalu mudah membedakan mana yang ramah dan mana yang benar-benar ada rasa, tapi pola-pola yang konsisten biasanya memberikan jawaban yang cukup jelas. Yang terpenting adalah jangan buru-buru menilai hanya dari satu tanda, melainkan melihat keseluruhan sikap yang ditunjukkan. Ketika kita bisa membaca bahasa tubuh dengan baik, kita jadi lebih peka dalam memahami orang lain. Dan siapa tahu, dari tanda-tanda kecil itu, kita bisa menemukan jawaban atas rasa penasaran tentang apakah seseorang benar-benar memiliki ketertarikan khusus pada kita, atau hanya kebetulan saja. Pada akhirnya, tubuh tidak pernah sepenuhnya bisa berbohong, terutama ketika hati ikut berbicara.